Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Selamat sore teman-teman di day of ke 60 akhirnya sampai juga di 2 bulan pertama saya di Lampung. Sungguh banyak lika-liku kehidupan di sini. Salah satunya adalah saya akan membahas tentang banyakin belajar daripada banyakin tanya. Kenapa saya bilang begitu? Saya mengambil sebenarnya saya ini adalah topik ini adalah pelebaran topik apa ya? Ya, pelebaran, bukan pelebaran ya. Pemekaran dari sebuah topik peribahasa, yaitu malu bertanya saat di jalan. Bagiku, ada benarnya. Tapi alangkah baiknya bagaimana kalau diganti sulit belajar akan sesat di jalan ya. Itu kan. Topik yang saya akan bahas ini didasari dari laki-laki, dari satu orang yang sama yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yang namanya adalah nama dari temanku ini adalah sebuah nama karakter di film Disney yaitu burung biru itu, dan sebuah teh gelas. Saya nggak akan menyebutkan namanya ya, cuman ya pasti kalian sudah akan mencari sendiri. Sebut saja dia adalah Heru. Terlalu kuno. Saya sebut saja dia adalah McQueen. Itu cocok. McQueen. Dari awal dia berkomunikasi dengan saya, banyak sekali dari dia itu yang menutup diri dan attacking texting, aku rasa. Iya, kira-kira begitulah. Jadi orang ini memiliki yang ya, kalau saya sih sudah wajar lah ya, maksudnya anak kelahiran tahun 2002 ya, oke lah, tapi udah keterlaluan begitu ya. Dia mempunyai gerak-gerik yang menutup diri. Jadi kalau misalkan ada orang lain memberikan instruksi atau memberikan arahan, dia itu akan menutup diri. Menutup diri dalam arti ya gesturnya akan menutup diri, nggak terbuka. Sorry, saya pakai ulang saja. Semoga tidak di-ban, tapi ya udahlah. Dan juga dia itu mau dikatain bebal tapi nggak bebal, mau dikatain keras kepala ya nggak keras banget. Dari awal kenal sampai video ini dibuat, tiap hari tuh dia ada aja yang ditanyakan. Apakah salah? Nggak salah. Apakah terlihat unggul?
Belum tentu. Jadi yang sudah aku katakan di awal, malu bertanya sesat di jalan itu tidak sepenuhnya benar. Harusnya adalah malu belajar akan sesat di jalan. Bertanyalah seperlunya. Nah, itu. Kalau konteksnya adalah pendidikan dan bekerja. Kalau memang, nah, peribahasa ini juga saya patahkan. Kebanyakan nanya akan malu-maluin di jalan. Nah, seperti temanku ini, McQueen ini, Lightning McQueen. Kenapa saya nggak sebut nama? Ya, saya akan menghindari konflik pertama, dan dari gambar atau dari petunjuk yang saya sudah berikan kepada teman-teman, pasti kalian sudah tahu minuman apa dan karakter apa nama tersebut. Nama orang itu apa gitu, kalian pasti akan tahu. Eh, Kenapa saya menggambarkan dia menjadi Lightning McQueen? Lightning McQueen kan pembalap nih, pembalap. Peribahasa kebanyakan nanya jadi malu-maluin di jalan. Coba bayangkan, Lightning McQueen saat eh, terjebak di Radiator Spring waktu mau pulang, dia tanya tuh di seluruh kota tuh, gimana cara keluar dari desa ini. Yang pada akhirnya dia kan tersesat, bukan tersesat ya. Eh, Coba bayangin Lightning McQueen saat dia masuk ke Radiator Spring, terus dia pengen keluar dari desa itu teman, dia tanya tuh, cuman dia nggak ngerti bahasa yang di bahasa mata angin, nggak bisa nggak tahu bahasa mata angin, dia muter-muter terus. Nah, dia ngikutin instruksi doang, nggak belajar dari kesalahan. Misalkan kalau misalkan Lightning McQueen ini mengikuti semua arahan, contoh kalau timur itu ke kanan, kalau barat itu ke kiri, tapi dia hanya mengikuti arah mata angin, ke timur mas, ke timur mas, ke timur mas, dia akan muter-muter terus tuh. Nah, setiap ke timur dia tanya orang tuh, mas ke timur mas, ke timur mas. Nah, kan malu sendiri dia. Harusnya dilogika kan, kalau timur ke kanan, kalau barat ke kiri. Oh, berarti habis timur ke kanan satu kali, habis itu ke barat. Gampang, gampang apa ya? Gampang menganalogikannya gitu. Nah, si orang ini dia itu tidak bisa berpikir 1 sampai 5 langkah ke depan. Oh, aku kalau tanya ini gimana? Aku kalau tanya ini gimana jawabnya? Oh, sebelum aku tanya udah tahu jawabannya seperti apa. Nah, anak seperti ini yang nggak bisa diajak maju. Orang seperti ini adalah orang-orang yang akan stagnan di tempat itu. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena dia tidak bisa observasi kepada dirinya sendiri. Tidak ada logika yang berjalan dalam isi kepalanya. Topiknya di sini adalah banyakin belajar daripada banyakin tanya. Prinsip ini timbul saat saya eh, saat saya ber eh, bukan berdiskusi sih. Saat ini topik ini saya ambil itu berdasarkan atas berbagai macam kejadian, tidak hanya Rio saja. Anjir, akhirnya sebut juga.
tidak hanya Lightning McQueen saja, tapi sebelumnya adalah juga ada teman-teman lain yang memiliki tingkah laku yang hampir mirip dengan ini teman saya. Banyakin belajar daripada tanya. Lalu prinsip ini itu akan memberikan hasil akhir atau eh, memberikan bukan hasil akhir sih, timbal balik yang baik. Nah, beberapa hari yang lalu saya memperdebatkan teman saya yang menanyakan apapun tentang gaji. Bank saya dan bank dia belum bank saya dan bank dia tidak sama. Karena tidak sama, maka transfer gaji juga berbeda. Saya lebih dulu, lalu temanku satu ini, dia dia bikin semua keterangan tentang gaji sehingga membuat dia akan menyombongkan berapa jam dia lemburan sehingga dia akan mentotal berapa ribu yang dia dapat. Masuk? Oke. Secara tidak langsung seperti itu ya. Kedua adalah dia bekerja orientasinya uang. Jika teman-teman bekerja dengan orientasinya uang, kerja kalian tidak semaksimal mungkin. Begini, ini ya, contohnya adalah aku masuk kerja, lembur, pulang, kerja lagi, lembur, pulang, kerja, lembur, gitu terus. Dan yang dia kejar adalah lemburan. Otomatis lemburan kan jadinya uang. Gitu aja terus. Mau masuk jam 00 pun dia berangkat. Karena yang dikejar adalah uang. Apakah salah? Tidak. Tapi saya beda. Yang ku kejar meskipun hanya bidang itu saja. Meskipun ruang lingkupnya itu saja. Tapi yang visiku atau misi targetku atau pedoman yang ku pegang saat ini adalah belajar dulu aja. Entah sampai kapan belajar dan bekerja, uang akan mengikuti. Setelah uang ini mengikuti, maka bekerja didahulukan, bekerja belajar, baru dapat uang. Lah kita aja belum belajar, terus bekerja kita tidak semaksimal mungkin, tapi yang kita kejar adalah uang. Itu enggak, hasilnya tidak akan sempurna. Kalau kita belajarnya kenceng, bekerja kita diimbangi oleh belajar kita, maka uang kita akan mengikuti. Setelah kita belajar cukup, bekerja kita sudah bisa mengikuti hasil belajar kita, maka jangan dibalik tuh, bekerja dulu, lalu belajar, lalu uang akan menyesuaikan hasil kerja kita. Mau itu mau dilembur 20 jam, 30 jam, tapi kan kita sudah punya pegangan atas belajar yang lalu. Itulah kenapa jika saya ada kegiatan apapun yang ada di Sebalang ini, baik itu harus DL dengan luar ataupun harus dalam kelas, selama yang ada di sini, maksudnya bukan selama ada di sini, selama masih ada di sini dan masih bisa saya dapat ilmu dari apapun itu, saya akan ambil. Karena ilmu tidak datang 2 kali. Tapi kalau kerja tiap hari itu. Ilmu tidak datang 2 kali,
tapi kalau kerja setiap hari. Jadi cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di besok hari. Saya akan membahas sebuah tragedi yang seharusnya tidak saya bahas, tapi saya bahas ini kan karena ada domino efek yang dibuat tentang klarifikasi. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa di besok hari. Jangan lupa untuk mengisi atau ngeklik link di deskripsi untuk membantu saya update kehidupan ini. Bye bye.